orang lain. Jadi lihat ada orang kesulitan, akhlaknya Nabi itu ya, akhlak yang nggak dibuat-buat. Dalam keadaan susah nih coba kita bayangkan ya, buronan itu biasanya orang kalau lagi diburu, orang lagi dalam keadaan banyak pikiran, nggak bisa mikirkan orang lain. Manusia itu kalau lagi banyak pikiran, nggak bisa mikirkan orang lain. Yang ada di kepalanya adalah, saya lagi suntuk, saya lagi punya masalah, beban hidupnya terlampau banyak, saya nggak sempat mikir kamu. Itu umumnya manusia. Beda dengan orang-orang soleh, beda dengan kaum solihin, ya beda dengan anbiya wal mursalin, beda dengan orang-orang yang hatinya telah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya muncul. Jadi begitu melihat orang lain mengalami kesusahan, orang-orang soleh ini lupa dengan kesusahan yang dia alami. Orang-orang soleh ini lupa dengan problem yang lagi beliau alami. Bukan beliau nggak punya problem, nggak punya masalah. Masalah itu ada dalam setiap kehidupan. Tetapi buat orang-orang soleh, masalah itu bukan masalah. Maka ketika melihat ada orang yang kena masalah, ketika lihat ada orang yang susah, maka Nabi Musa alaihissalam langsung nanya, kenapa kalian menjauh dari pria-pria itu dan tidak memberikan minum pada hewan ternak kalian? Ini suatu yang menarik. Jadi nggak tunggu dicurhatin, ya, tapi udah paham orang ini butuh dibantu, orang ini butuh ditolong, maka langsung menawarkan bantuan, ya, menawarkan pertolongan. Jangan nunggu diminta baru memberi. Tetapi ya bagaimana kita menjadi orang yang bisa paham saudara kita ini butuh dan kita pun berusaha menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang pelajaran menarik dari Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling perhatian kepada makhluk Allah yang lain. Ketika kita ingat saat Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW menggigil, kemudian Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah SAW dengan kalimat, tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu. Engkau adalah pria yang selalu membantu orang yang nggak punya pakaian, kasih pakaian. Yang kelaparan engkau beri makan. Orang yang nggak punya engkau santuni. Orang yang sudah memutuskan hubungan engkau datangi, engkau sambung. Inilah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita lihat kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya udah berapa hari nggak makan, ya, kelaparan. Saat itu keluar di jalan mencari seseorang yang bisa memberi makan. Lewat seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tetapi tidak paham kalau Sayyidina Abu Hurairah lagi kelaparan. Tapi begitu lihat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah tersenyum SAW. Kemudian mengatakan pada Abu Hurairah, ikut saya. Ya, ikut saya. Ceritanya sangat panjang. Kemudian diberi minum susu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kepekaan, ya, kepekaan sosial. Mengerti bahwasanya orang lain butuh pertolongan dan tidak membiarkan orang itu minta, ya, tapi memberi, ya, memberi terlebih dahulu tanpa diminta. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Nabi Musa dalam keadaan tubuhnya lemah, ya, susah, ya, dalam keadaan tubuhnya itu sebetulnya butuh makan. Karena di kisah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas, setelah Nabi Musa mengambilkan air untuk dua wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam kembali ke bawah pohon tempat beliau bersandar di naungannya, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ini fakir kepada kebaikan, ya, darimu. Fakir kepada kebaikan darimu. Berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Dalam tafsir disebutkan, Nabi Musa itu minta makan. Dalam keadaan kelaparan, minta makan. Dan akhirnya kemudian diundang oleh Nabi Syuaib alaihissalam dan diberi makan malam oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Dalam keadaan kelaparan seperti itu, dalam keadaan punya pikiran, ya, sesuatu yang menjadi masalah, Nabi Musa memikirkan orang lain, mewujudkan hajat orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah mengajarkan kalau hajat kita pengen diwujudkan oleh Allah Ta'ala, maka kita hendaknya mewujudkan hajat orang lain. Sungguhnya Allah akan mewujudkan hajat seorang hamba selama hamba itu mau mewujudkan hajat orang lain. Kalau kita buka di sini, saya mengutip beberapa ucapan sahabat, di antaranya Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qal thalathatun, ada 3 kelompok manusia yang aku tidak bisa membalas jasa mereka. Jadi para sahabat, orang-orang soleh ini, kalau
nggak ada orang yang minta tolong kepada mereka, nggak ada orang yang bisa ditolong oleh mereka, mereka itu suntuk. Jadi kalau ada orang minta tolong itu mereka seperti mendapatkan rezeki. Ya, mirip dengan kita ya. Kalau ada orang minta tolong sama kita, kita alhamdulillah rezeki datang.